Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke pasar naik sepeda sehingga membeli tempoyak baru. Makan bergizi sejak muda agar badan sehat hari yang selalu. Perkenalkan teman-teman semua dan salam hormat juga ya Dewan Juri sekalian. Perkenalkan, nama saya Kinara Azara, berusia 9 tahun, kelas 4. Sekolah di SD Min 3 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Izinkan saya untuk mendongengkan sebuah kisah yang berjudul Petualangan Si Dirut, Raja Piring dan 4 Penjaga Rasa. Kisah ini diambil dari seorang anak yang belajar pentingnya arti rasa, bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Yuk kita mulai saja ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang anak yang bernama Dirut. Tapi si Dirut ini mempunyai sifat buruk. Dia selalu bermain game di ponselnya. Kadang karena keasikan bermain game itu, si Dirut pun membantah perintah ibunya untuk makan siang. Padahal ibunya telah payah-payah memasak makanan seenak mungkin untuk si Dirut. Si Dirut juga selalu kena marah dengan ibunya karena makan siangnya tidak habis. Hanya ingin untuk bermain game. Si Dirut juga selalu membeli makanan cepat saji seperti ciki-cikian, gorengan, dan minuman yang sangat manis. Karena itu, tenggorokan si Dirut pun selalu gatal. Pada suatu hari, si Dirut pun melewatkan makan siangnya lagi. Tetapi ada yang aneh. Dia tidak mendengar suara panggilan ibu untuk memanggilnya makan siang. Hari pun memasuki sore. Si Dirut teringat dia masih ada makanan di tas sekolahnya. Si Dirut pun mengambil makanan itu dan membuka bungkusannya. Dimakannya makanan itu. Tapi Dirut berkata, ganjil, kok tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada rasa pahit, asin, maupun manis dari makanan ini. Si Dirut pun kepikiran, atau karena aku belum makan siang ya makanya tidak ada rasa. Si Dirut pun berlari ke dapur untuk mencari ibunya. Tetapi dia tidak melihat ibunya sama sekali. Malahan dia menemukan kertas kecil yang bertulisan bahwa ibunya ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Dirut. Si Dirut pun mengambil piring putih kosong. Tetapi dia terkejut karena melihat piring kosong itu. Di balik belakangnya melihat tulisan kecil. Dia mengeja satu persatu kata itu. Dan tersusunlah sebuah kata-kata. Wahai bangunlah Raja Piring. Tiba-tiba piring-piring itu bergetar dan mengeluarkan cahaya kekuningan dari bagian tengah piring itu. Si Dirut pun terperosok ke dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian Dirut membuka matanya. Dia sangat kaget telah menampaki dirinya telah ada di padang yang berisikan nasi basi. Dan si Dirut juga melompat terkejut melihat piring itu 10 kali lebih besar dari dirinya. Si piring itu pun mempunyai mata, hidung, mulut, kedua tangan dan kaki. Si piring itu pun melompat-lompat kegirangan karena melihat si Dirut. Dia menurunkan topi hitamnya untuk menyambut si Dirut. Selamat datang Dirut. Perkenalkan, saya adalah Raja Piring. Dan selamat datang juga ya di dunia makanan. Tetapi dunia ini sedang sakit karena kehilangan keseimbangan. Kau harus membantu membasmi malapetaka ini. Atau tidak? Si Raja Piring itu pun menatap mata Dirut dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kau saja yang akan kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa, tapi semua orang. Telunjuk Raja Piring itu pun menunjuk ke arah kejauhan. Dia berkata,
itulah istananya. Seharusnya istana itu ada 4 warna. Warna putih untuk karbohidrat, biru untuk protein, sayur-sayuran untuk warna hijau, dan warna buah-buahan untuk kuning. Tetapi istana itu dikuasai makhluk jahat berbentuk kabut hitam yang penguasa makanan cepat saji. Si Dirut pun bertanya kepada Raja Piring, "Apa yang harus saya lakukan, wahai Raja Piring?" Si Raja Piring pun berkata, Kau harus membantu kami untuk membawa 4 penjaga rasa untuk sudi kembali ke istana ini. Caranya, kau harus mendatangi Bukit Karbo untuk penduduk nasi, melarungi sungai protein untuk pindang patin, melewati hutan vitamin C untuk mendatangi rebusan daun singkong, dan melewati lembah untuk kerendahan potongan buah nanas yang manis. Si Dirut pun bergegas lari dengan Raja Piring. Mereka pun melewati rintangan yang sangat dahsyat. Mereka melewati lembah lemak jenuh, menyeberangi sungai sirup buatan, mendaki gulungan-gulungan mie instan, dan hampir terpleset di berbagai macam jenis gorengan. Dari satu tempat, si Dirut pun melihat 4 penjaga rasa itu. Paman nasi yang pemalas, kakak pindang patin yang terluka, bibi rebusan daun singkong yang menangis, dan tuan buah nanas yang nyaris mengering. "Kami kehilangan fungsi," kata 4 penjaga rasa itu. "Semenjak manusia tidak memakan kami, hati kami pudar." Awalnya 4 penjaga rasa itu tidak mau kembali untuk ke istana, tetapi setelah mendengar cerita si Dirut, mereka menaruh iba, dan akhirnya mereka bergegas lari ke istana. Mereka disambut oleh kabut-kabut hitam yang jahat, dan akhirnya 4 penjaga rasa si Dirut dan Raja Piring pun memasuki gerbang pintu masuk. Di sanalah Raja Piring berubah ke bentuk normal awal-awal, dan beserta 4 penjaga rasa yang mengisi piring kosong itu. Si Dirut pun mulai sadar. Dia menatap piring itu sambil berkata, "Mari kita lawan kabut hitam jahat itu." Dan diambillah sejumput nasi putih oleh si Dirut, penaruh rebusan daun singkong, dan mencubit ikan patin, dan dia memotong sebuah nanas yang manis. Si Dirut makan dengan perlahan. Tiba-tiba tanah berguncang dahsyat, dan semua penduduk dunia makanan bersorak, merasa kembali hidup. Walaupun semua kabut hitam itu pun tak berhenti menyerah. Mereka mengirim pasukan yang jahat. Tetapi penduduk dunia makanan tidak mau kalah lagi. Mereka melawan mereka semua. Dan akhirnya kabut-kabut hitam itu sepenuhnya musnah. Dari kebanggaan mereka, si Dirut mendengar suara ibunya memanggil, "Wah, si Dirut, pintar sekali kau menghabiskan makanan ini." Si Dirut pun melihat irinya sudah ada di meja makan lagi, dan si ibu mencium kening Dirut dengan sangat lembut. Si Dirut pun hanya merasakan bau sampah dari masakan ibu tadi. Akhirnya semenjak hari itu, agar dunia makanan tetap seimbang, si Dirut pun mulai menata makanan seperti di dunia makanan. Memakan makanan yang bergizi, nasi hangat, dan sayuran-sayuran. Si Dirut pun tidak memilih-milih makanan lagi. Dia makan dengan rasa syukur, dan dia berterima kasih dengan Raja Piring dan 4 penjaga rasa. Terima kasih Raja Piring dan 4 penjaga rasa. Si Dirut pun mulai menjadi seorang anak yang baik dan memakan siangnya tepat waktu.
Saya tutup kisah ini. Bagaimana? Seru kan? Siapa yang mau makan sehat dan bergizi seperti dulu? Saya tutup ya. Makan sehat setiap hari. Makanan ibu enak sekali. Makanlah bijak setiap hari. Tubuh sehat, bumi pelestari. Wassalamualaikum